Pemirsa, sebenarnya apa makna pemerintah mengajak pemimpin dunia untuk mengunjungi hutan mangrove di Bali? Telah bergabung dari luar studio peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Iwayan Susi Darmawan. Selamat pagi Pak Wayan, mungkin langsung saja Pak, sebelumnya mungkin kita ingin tahu bagaimana makna kunjungan ke hutan mangrove hari ini menurut Anda? Iya, betul. Kegiatan kunjungan hutan mangrove pagi ini memberikan nilai yang sangat positif bagi Indonesia di mata dunia internasional, menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen kuat melakukan konservasi dan pelestarian hutan mangrove di Indonesia, terutama kontribusinya ke dunia. Tadi disampaikan betul bahwa kita berkontribusi hampir lebih kurang 20,3% dari total tutupan hutan mangrove dunia. Kenapa yang dipilih ini untuk mengunjungi hutan mangrove sebagai salah satu isu lingkungan ini, Pak Wayan? Iya, hutan mangrove ini merupakan salah satu tipe ekosistem yang sangat unik ya, Mbak ya. Salah satunya dia memiliki fungsi nilai ekonomi yang sangat luar biasa bagi masyarakat sekitar dan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan mangrove dan juga sepanjang garis pantai di Indonesia. Apalagi hutan mangrove ini merupakan salah satu green belt untuk melindungi daratan dan juga dari hempasan gelombang laut sehingga bisa melindungi kehidupan masyarakat di masa depan. Saya kira sangat penting mangrove ini sebagai green belt dan juga sebagai salah satu ekosistem yang sangat penting untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca di dunia. Baik, Pak Wayan mungkin bisa dielaborasi lebih banyak lagi seberapa besar potensi mangrove ini berkontribusi untuk perekonomian? Iya, kalau hutan mangrove sendiri bagi masyarakat sebenarnya dalam konteks pengolahan hutan mangrove, di sisi pengolahan mangrove bisa dikombinasikan dengan pengelolaan perikanan di hutan mangrove dalam bentuk suatu agrosilvofishery, Mbak. Agrosilvofishery, jadi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga hutan mangrove tetap terjaga kelestarian oleh masyarakat. Dan sangat banyak yang bisa diberikan kontribusinya kepada masyarakat dari income, kegiatan budaya perikanan dan lain-lain. Dengan konsep bersama-sama mengolah hutan, agrosilvofishery. Oke, Pak Wayan, potensi apa sebenarnya yang bisa ditunjukkan Indonesia di sini kepada para pimpinan dunia ini lewat bakau dan mangrove-nya? Iya, dari hutan mangrove sendiri bisa ditunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia menjadi terdepan dalam pengelolaan mangrove di dunia. Kenapa? Karena tadi selain 20,3% hutan mangrove di dunia disumbangkan oleh Indonesia, juga menunjukkan bahwa masih sangat banyak potensi hutan mangrove di Indonesia ini yang memiliki kualitas sangat bagus dari sisi tutupan hutannya dan juga sisi kebersamaannya dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Indonesia. Sehingga ini menjadi contoh atau role model bagi dunia internasional bahwa Indonesia bisa menjadi semacam window pengelolaan hutan mangrove lestari di dunia. Ya, dan memang juga mangrove ini bisa menjadi tambahan pendapatan negara ya Pak Wayan ya lewat perdagangan karbon. Ya. Nah, seberapa besar potensi Indonesia di sana kalau menurut Anda? Ya, kalau dari konteks bagaimana potensi mangrove Indonesia, Mbak ya, terkait dengan simpanan karbon ya, simpanan karbonnya sendiri, hutan mangrove Indonesia ini terbagi ada hutan mangrove sekunder sama hutan mangrove primer ya, hutan mangrove sekunder sampai dengan hutan mangrove primer. Nah, potensinya berdasarkan hasil inventory hutan Indonesia, itu hutan mangrove sekunder dengan hutan primer itu memiliki kisaran nilai 141 ton biomasa per hektar. Kalau dikonversi menjadi potensi CO2 karbonnya, simpanan karbonnya dengan luasan hutan mangrove di Indonesia itu memiliki potensi simpanan karbon lebih kurang 239 juta ton simpanan karbon hingga 323 juta ton simpanan karbon, Mbak. Ini cukup besar, sangat besar kontribusinya bagi strategi Indonesia ke depan untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca dari perlindungan dan konservasi hutan mangrove di Indonesia. Sejauh ini bagaimana Anda menilai bagaimana kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi karbon secara global?
Saya kira apa yang dilakukan Indonesia saat ini sudah sangat bagus, Mbak ya. Bagaimana Indonesia menyiapkan strategi-strategi kebijakan jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang terhadap kebijakan pengendalian atau penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia dan kontribusinya di dunia. Dan itu dibuktikan juga dengan bagaimana Indonesia meningkatkan kembali komitmen di tingkat global dalam konteksnya enhance NDC dari 29 menjadi 31,89% dan juga 41% menjadi 43,20%. Ini merupakan satu langkah komitmen yang luar biasa dan sangat positif dari Indonesia ke depan untuk kelestarian hutan dan juga dalam kaitannya ke penurunan emisi gas rumah kaca.